Pada awal abad ke-20, Amerika Serikat sedang mengalami perubahan besar. Negara ini baru saja keluar dari masa perang, industri mulai berkembang, dan kota-kota besar seperti Chicago tumbuh pesat. Namun, di balik kemajuan itu, muncul peraturan baru yang mengubah segalanya. Pada tahun 1920, pemerintah Amerika melarang pembuatan, penjualan, dan distribusi minuman beralkohol. Tujuannya sederhana, untuk menekan kejahatan dan meningkatkan moral masyarakat. Tapi kenyataannya, kebijakan itu justru membuka pintu bagi munculnya kejahatan yang lebih besar. Larangan tersebut menciptakan pasar gelap bernilai jutaan dolar. Permintaan tetap tinggi, tapi pasokan hanya bisa didapatkan melalui jalur ilegal. Kondisi ini melahirkan generasi baru para penjahat yang melihat kesempatan besar untuk menguasai bisnis beresiko tinggi ini. Di tengah kekacauan itu, satu nama perlahan muncul dan menjadi simbol kekuasaan dunia bawah tanah Amerika, Al Capone. Dikenal karena kecerdasannya dalam mengatur jaringan kejahatan dan kemampuannya mengendalikan kota dengan cara yang tidak terbayangkan. Kisah Al Capone bukan hanya tentang kejahatan dan kekerasan, tapi juga tentang bagaimana seseorang bisa memanfaatkan situasi sosial dan politik untuk membangun kekuasaan yang bahkan mampu menyaingi otoritas negara. Inilah awal dari cerita tentang seorang pria yang tumbuh dari jalanan Brooklyn dan menjadi sosok paling ditakuti di Chicago. Sebuah kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan kejatuhan. I came to Chicago with $40 in my pocket. My son is now 12. I'm still married and I love my wife dearly. We had to make a living. I was younger than I am now and thought I needed more. I didn't believe in prohibiting people from getting the things they wanted. I thought prohibition was an unjust law, and I still do. Alphonse Gabriel Capone lahir pada 17 Januari 1899 di Brooklyn, New York. Ia adalah anak keempat dari 9 bersaudara dalam keluarga imigran asal Italia yang pindah ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ayahnya, Gabriel Capone, bekerja sebagai tukang cukur. Sementara ibunya, Teresa, menjahit pakaian untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka datang ke Amerika dengan harapan akan menemukan kebebasan dan kesejahteraan. Namun realitas yang mereka hadapi sangat berbeda. Brooklyn pada masa itu adalah lingkungan keras, penuh kemiskinan dan dikuasai oleh geng jalanan yang saling berebut wilayah. Disinilah Al kecil tumbuh dan belajar bahwa untuk bertahan, seseorang harus kuat dan berani. Sejak usia muda, Capone dikenal cerdas tetapi sulit dikendalikan. Ia sempat bersekolah di Catholic School for Boys, namun dikeluarkan pada usia 14 tahun setelah memukul gurunya. Setelah itu, ia tidak pernah kembali ke sekolah. Ia memilih jalanan sebagai tempat belajar berikutnya, belajar bukan dari buku, tapi dari kekerasan, loyalitas, dan uang. Pada masa remajanya, Capone mulai bekerja untuk berbagai geng lokal. Salah satunya paling berpengaruh adalah geng Five Points Gang, kelompok terkenal di New York yang dipimpin oleh Johnny Torrio. Torrio adalah sosok penting dalam hidup Capone. Orang yang nantinya menjadi mentornya dalam dunia kejahatan terorganisir. Dari Torrio, Capone belajar tentang strategi, kontrol, dan cara menjalankan bisnis ilegal seperti perusahaan yang sah. Pada usia 18 tahun, Capone terlibat dalam perkelahian di sebuah bar di Brooklyn. Wajahnya terluka parah akibat sayatan pisau, meninggalkan bekas yang kemudian memberinya julukan Scarface. Meski ia tidak menyukai sebutan itu, luka tersebut menjadi ciri khas yang membuat orang mudah mengenalinya. Capone kemudian bekerja sebagai penjaga klub malam dan pemungut uang perlindungan, pekerjaan yang membuatnya semakin dikenal di kalangan kriminal. Ia menunjukkan kombinasi yang langka, brutal di lapangan namun sangat terorganisir dalam berpikir. Itu membuat Torrio semakin yakin bahwa Capone memiliki potensi besar. Ketika situasi di New York mulai memanas akibat konflik antar geng, Torrio memutuskan pindah ke Chicago, kota yang saat itu sedang tumbuh pesat dan penuh peluang. Ia kemudian memanggil Capone untuk ikut bergabung. Langkah itu menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Perpindahan ke Chicago bukan sekedar perubahan lokasi,
melainkan pintu masuk menuju dunia yang jauh lebih besar. Dunia di mana Capone akan menemukan kekayaannya, sekaligus menanam benih kehancurannya. Ketika larangan konsumsi alkohol diberlakukan, permintaan terhadap minuman keras tidak hilang. Sebaliknya, kebutuhan itu berpindah ke saluran ilegal yang menjanjikan keuntungan besar bagi siapapun yang mampu mengatur pasokan dan distribusi. Sistem hukum dan penegakan pada masa itu belum siap menghadapi jaringan terorganisir yang beroperasi seperti bisnis modern. Ruang inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang pandai merancang rantai nilai, dari produksi hingga penjualan. Capone tiba di Chicago pada saat yang tepat. Dia bergabung dengan struktur yang sudah teruji, bukan sekedar geng jalanan, melainkan jaringan yang mengintegrasikan aktivitas kriminal dengan teknik manajemen. Di bawah bimbingan Johnny Torrio, Capone belajar merancang operasi skala luas, mencari sumber alkohol, mengatur pengiriman, membuat gudang tersembunyi, dan mendirikan titik-titik penjualan yang aman. Model ini meniru struktur perusahaan, ada pemasok, logistik, pengawasan wilayah, penjualan retail, hingga pengaturan risiko. Sumber pasokan datang dari berbagai jalur. Alkohol diselundupkan dari luar negeri melalui jalur maritim Danau Besar, diproduksi di kilang-kilang rahasia, atau dibeli dari pabrik yang terselubung. Kapasitas produksi diperbesar dengan teknik penyamaran. Tempat produksi dibuat seolah-olah bisnis sah. Pengiriman menggunakan kendaraan yang dimodifikasi, truk yang terlihat biasa tapi dilengkapi ruang tersembunyi, serta rute darat yang berbelok melalui wilayah-wilayah yang dipandang aman karena adanya pembayaran suap. Distribusi dilakukan lewat jaringan yang luas. Bar ilegal atau speakeasy menjadi titik penjualan utama, tetapi Capone juga memasuk restoran, hotel, dan klub malam. Penjualan tidak hanya bergantung pada satu jenis produk. Variasi barang dari bir hitam, whisky impor palsu, hingga minuman rumahan memenuhi selera konsumen yang berbeda dan menjamin arus kas stabil. Skema harga disesuaikan dengan resiko rute dan kualitas barang, sehingga laba per unit seringkali jauh lebih tinggi daripada bisnis legal manapun. Untuk menjaga operasional tetap berjalan, struktur pengamanan dan kontrol wilayah menjadi krusial pula. Capone memahami bahwa kekuatan fisik di lapangan harus dilengkapi dengan jaringan corruptive control, pejabat polisi, jaksa, hakim, dan politisi lokal yang menerima keuntungan dari kelancaran operasi. Pembayaran rutin kepada aparat penegak hukum dan politisi bukan hanya bentuk suap tunggal. Ia disusun sebagai mekanisme perlindungan berkelanjutan yang mengurangi kemungkinan gangguan penegakan hukum. Dengan begitu, banyak operasi berfungsi dalam zona aman hukum yang dibuat sendiri. Manajemen internal juga mendapat perhatian serius. Capone mendelegasikan tugas sesuai kemampuan. Ada orang untuk logistik, orang untuk pengumpulan uang, dan orang untuk urusan hukum atau politik. Buku-buku keuangan disusun untuk memantau arus kas tanpa menimbulkan jejak yang mudah dilacak. Penggunaan perusahaan cangkang, transaksi tunai, dan pengalihan aset membuat pelacakan pendapatan menjadi sulit. Sistem kontrol internal memastikan bahwa informasi sensitif tidak tersebar di luar lingkaran kepercayaan. Selain itu, strategi pemasaran tak resmi dipakai untuk menjaga permintaan. Capone dan timnya memastikan pasokan ke tempat-tempat populer tetap konstan, sehingga pelanggan kembali. Mereka juga memanfaatkan relasi dengan pemilik tempat hiburan dan tokoh masyarakat dengan imbalan uang atau tekanan agar kegiatan jual beli bisa berlangsung tanpa gangguan. Dalam prakteknya, ini berarti membentuk jaringan ekonomis yang terintegrasi. Pengusaha lokal mendapatkan keuntungan, polisi mendapat suap, dan publik tetap mendapatkan yang mereka cari. Resiko bisnis juga dikelola secara profesional. Konflik antar kelompok diantisipasi lewat perjanjian wilayah dan mekanisme pembagian keuntungan. Tetapi ketika perjanjian gagal, tindakan keras dilaksanakan untuk mengamankan rute dan pasar. Capone memahami bahwa stabilitas jangka panjang lebih bernilai daripada keuntungan cepat. Oleh karena itu, pendekatan manajemennya memprioritaskan penguasaan wilayah dan penetapan dominasi pasar. Salah satu faktor penting yang membuat peluang ini luar biasa adalah lemahnya koordinasi penegakan antar lembaga. Polisi lokal, negara bagian, dan federal sering bekerja sendiri-sendiri, sehingga operasi terorganisir mampu mengeksploitasi celah koordinasi tersebut. Para pelaku kriminal memanfaatkan burokrasi, kelemahan regulasi, dan kapasitas investigasi yang terbatas untuk membangun jaringan yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, larangan alkohol menciptakan kondisi ekonomi dan sosial yang memungkinkan lahirnya bisnis ilegal berskala besar. Capone, setelah memahami struktur pasar gelap ini, tidak hanya menjadi aktor di dalamnya. Ia merancang dan mengoptimalkan jaringan seperti layaknya pengusaha. Strategi pasokan terdiversifikasi, distribusi terstruktur, kontrol korupsi sistemik, serta manajemen resiko yang matang menjadikan peluang ini berubah menjadi kerajaan kejahatan yang tersentralisasi. Pada akhir fase ini, Capone tidak lagi dipandang hanya sebagai gangster biasa, melainkan sebagai pengelola jaringan komersial ilegal yang efektivitasnya menantang kemampuan aparat untuk mengendalikannya. Setelah mengambil alih jaringan di Chicago, jaringan yang dipimpinnya berkembang dari operasi skala lokal menjadi struktur hierarkis yang menguasai banyak aspek kehidupan ekonomi di kota itu. Kepemimpinannya bukan sekedar soal kekerasan di jalan. Ia merancang sistem yang menggabungkan pengelolaan finansial, pengaruh politik, serta kontrol terhadap wilayah dan pasar. Hasilnya, organisasi yang mampu menjalankan operasi berlapis tanpa tergantung pada satu orang saja. Secara organisasi, ada pembagian tugas jelas. Bagian logistik mengurus perolehan dan pergerakan barang terlarang, unit penjualan memastikan pasokan ke tempat-tempat konsumen, tim pengumpulan menagih pembayaran dan mengamankan arus kas, sementara divisi perlindungan dan keamanan menangani persaingan serta ancaman eksternal. Pengambilan keputusan bersifat terpusat, tetapi pelaksanaan desentralisasi. Banyak keputusan operasional didelegasikan kepada kapten wilayah yang bertanggung jawab atas hasil dan loyalitas di area mereka. Untuk memperoleh dan mempertahankan pangsa pasar, pendekatannya pragmatis. Ia menegosiasikan perjanjian sementara dengan kelompok lain jika menguntungkan, tetapi tidak segan menggunakan kekerasan ketika kepentingan dipertaruhkan. Strategi ini menghasilkan keseimbangan rumit antara kerjasama dan konflik. Ketika persaingan memanas, tindakan militan diterapkan bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengeliminasi rival yang mengancam pendapatan jangka panjang. Salah satu aspek kunci dalam mengokohkan dominasinya adalah infiltrasi struktur pemerintahan dan aparat penegak hukum. Hubungan finansial dengan oknum polisi, jaksa, dan politisi menjadi bagian dari mekanisme perlindungan. Uang yang mengalir ke dalam jaringan informal ini dipandang sebagai biaya operasional yang membuat aktivitas bisnis terlarang berjalan relatif mulus. Sistem suap dan patronase ini juga menciptakan ketergantungan di pihak penerima, sehingga kontrol menjadi lebih stabil. Di sisi lain, upaya pengelolaan citra publik juga dilaksanakan secara sengaja. Donasi terhadap lembaga amal, publikasi foto-foto tersenyum di media, dan kehadiran di acara sosial dijadikan alat untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap kekuasaannya. Taktik ini memberi manfaat ganda, menumbuhkan simpati di kalangan tertentu, dan mengaburkan sisi kekerasan yang ada di balik operasi sehari-hari. Kepopuleran semacam ini mempersulit pihak berwenang dalam mengumpulkan dukungan publik untuk tindakan penindakan. Ekonomi internal organisasi memberi perhatian khusus pada pencatatan yang menutupi sumber pendapatan, penggunaan perusahaan palsu, transaksi tunai yang intens, dan struktur kepemilikan yang kompleks menyulitkan pelacakan aset. Selain itu, investasi di usaha sah seperti klub malam, hotel, dan restoran digunakan untuk mencuci uang dan menciptakan alibi legal bagi pendapatan yang mengalir dari aktivitas kriminal. Kekuasaan yang terbangun juga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi kota. Dengan mengendalikan hiburan malam, perjudian, dan sebagian perdagangan gelap lainnya, struktur ini mempengaruhi kehidupan ekonomi yang sebetulnya legal. Pemilik usaha yang bergantung pada pelanggan atau pasokan seringkali dipaksa untuk bekerja sama. Tekanan ekonomi ini menciptakan jaringan kolaborasi yang tersebar dari bawah hingga atas, sehingga resistensi terhadap operasi menjadi semakin sulit. Di bidang taktik keamanan, organisasi menerapkan sistem informasi dasar, pengawasan terhadap gerak-gerik saingan, penggunaan mata-mata, serta kode-kode komunikasi menjadi hal rutin. Pemetaan wilayah pengaruh memastikan bahwa konflik dapat diantisipasi. Ketika konflik tak terhindarkan, operasi-operasi yang direncanakan matang dilaksanakan. Tujuan-tujuan strategis, eksekutor yang terlatih, serta upaya untuk menghilangkan jejak sebanyak mungkin. Periode kekuasaan itu mencapai puncaknya ketika operasi berjalan dengan skala besar dan dampak ekonomi yang signifikan. Namun demikian, semakin besar struktur, semakin kompleks pula celah yang bisa dimanfaatkan pihak berwenang. Ketergantungan pada aliran dana tunai, kebutuhan untuk memelihara jaringan suap, dan eksposur terhadap persaingan internal memperbesar risiko kebocoran informasi. Konflik internal serta tekanan eksternal dari penegak hukum yang mengintensifkan investigasi mulai menurunkan efektivitas kendali.
Peristiwa-peristiwa tertentu memperlihatkan sisi paling keras dari rezim kekuasaannya. Tindakan terhadap rival yang menolak tunduk seringkali tidak meninggalkan kesempatan untuk berdamai. Metode kekerasan yang sistematis bukan hanya untuk mengusir pesaing, tetapi juga menjadi pesan jelas bagi pihak lain yang berpikir hendak melanggar aturan wilayah. Taktik intimidasi ini memperkuat dominasi, namun pada saat yang sama menimbulkan sorotan publik dan meningkatkan determinasi aparat dalam upaya pemberantasan. Di samping itu, dinamika internal seperti ambisi bawahan, kesalahan taktis, dan perselisihan pembagian keuntungan mulai menggerus stabilitas. Ketika kepercayaan selembah retakan, informasi sensitif lebih rentan bocor ke pihak luar yang berkepentingan. Kombinasi celah internal dan dorongan investigasi eksternal akhirnya membuka jalan bagi tindakan hukum yang lebih tegas. Singkatnya, periode kekuasaan ini menunjukkan bagaimana jaringan kriminal bisa mengembangkan tata kelola yang kompleks mirip entitas bisnis, memanfaatkan korupsi sistemik, dan mengatur pasar gelap dengan disiplin manajerial. Namun sekaligus menegaskan bahwa dominasi semacam itu mengandung resiko inheren. Semakin besar struktur, semakin besar pula exposure terhadap tekanan hukum, konflik internal, dan reaksi publik. Pada titik tertentu, faktor-faktor inilah yang akan menjadi dasar bagi penurunan kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan. Upaya untuk menumbangkan struktur yang telah tumbuh kuat tidak mudah. Selama bertahun-tahun, penegak hukum lokal gagal menghentikan aktivitas karena bukti menghilang, saksi takut bersaksi, dan korupsi membuat kasus-kasus kunci tidak berjalan. Menghadapi kenyataan ini, aparat federal memilih pendekatan lain, bukan mengejar kekerasan atau penyelundupan itu sendiri, melainkan menargetkan aliran uang yang menjadi inti operasional. Strategi ini memanfaatkan prinsip sederhana dalam hukum perpajakan. Semua pendapatan, termasuk yang diperoleh secara ilegal, tetap harus dilaporkan dan dikenai pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut, tim penyidik dari Departemen Keuangan dan Bureau of Internal Revenue memusatkan kerja pada bukti keuangan, mencari cara untuk mendemonstrasikan bahwa Capone dan jaringan di bawahnya menikmati penghasilan besar yang tidak dilaporkan. Penyelidikan dimulai dengan pengumpulan dokumen, pengamatan atas gaya hidup, dan pelacakan aset. Tim khusus melakukan audit forensik terhadap catatan, memeriksa properti, dan mewawancarai orang-orang yang pernah bekerja di sekitarnya. Investigasi semacam ini menuntut ketelitian. Petugas harus menghubungkan arus kas tunai yang tersebar ke satu pusat kendali, menunjukkan pola penerimaan yang konsisten, dan membangun dasar hukum yang dapat dipertahankan di pengadilan federal. Peran agen-agen pajak yang memimpin penyelidikan menjadi krusial. Mereka bekerja menguraikan transaksi yang tampak sah, memisahkan sumber pendapatan legal dari pendapatan gelap, dan mengumpulkan bukti non-konvensional seperti catatan pengeluaran mewah dan pembelian properti yang tidak sejalan dengan pelaporan pajak yang ada. Investigasi ini juga memanfaatkan teknologi akuntansi serta teknik wawancara yang ketat untuk memaksa terungkapnya informasi dari saksi yang awalnya bungkam. Selain bukti dokumen, publikasi media dan insiden kekerasan besar turut meningkatkan tekanan publik untuk tindakan federal. Tekanan tersebut membuat penegak hukum federal lebih agresif dalam mengumpulkan bukti dan menuntut kasus yang kuat. Dengan pendekatan sistematis, Jaksa Federal menyusun dakwaan yang berfokus pada kegagalan melaporkan penghasilan dan penggelapan pajak, bukan pada tuduhan pembunuhan atau penyelundupan yang lebih sulit dibuktikan di pengadilan. Di ruang sidang, strategi penuntutan adalah membangun narasi finansial yang tak terbantahkan. Jaksa menggunakan saksi-saksi yang kapat menjelaskan mekanisme aliran uang, mantan pekerja, akuntan, dan pemilik usaha yang terkait. Mereka memaparkan bukti pengeluaran Capone yang jauh melebihi penghasilan yang pernah dilaporkannya, memperlihatkan aset dan investasi yang tidak pernah tercantum dalam pengembalian pajak. Dengan demikian, pengadilan dihadapkan pada kesimpulan, ada selisih pendapatan besar yang tak terlaporkan. Upaya pembelaan berusaha melemahkan jejak finansial dan menunjukkan bahwa hubungan bisnis bersifat terpisah atau diurus oleh pihak lain. Namun kombinasi bukti dokumen, kesaksian saksi, dan analisis forensik membuat pembelaan sulit menggoyahkan anggapan bahwa Capone menerima dan mengendalikan keuntungan besar dari aktivitas ilegal. Akhirnya, vonis pun dijatuhkan. Dalam persidangan yang menarik perhatian nasional, terdakwa dinyatakan bersalah atas penggelapan pajak. Putusan ini menjadi momen yang menentukan karena berfungsi sebagai pintu masuk hukum untuk menghentikan figur yang selama ini tampak kebal terhadap tindakan hukum biasa. Hukuman penjara yang dijatuhkan bersifat signifikan, diikuti oleh denda dan perintah pembayaran pajak tertunggak.
Di penjara, kondisi fisik dan mental sang pemimpin mulai menurun. Penyakit yang selama ini diderita kian mempengaruhi kemampuannya. Perawatan medis yang tersedia pada masa itu belum mampu menghentikan proses penyakit yang progresif. Pemenjaraan juga memutus kendali langsungnya atas jaringan. Struktur organisasi menghadapi vakum kepemimpinan yang memicu konflik internal dan pergeseran kekuasaan. Dampak hukum terhadap model operasi yang dibangunnya lebih luas daripada sekedar status kapun sendiri. Keberhasilan menjerat pemimpin besar melalui dakwaan perpajakan menjadi presiden penting bagi penegakan terhadap kejahatan terorganisir. Strategi memanfaatkan regulasi fiskal sebagai alat penuntutan terbukti efektif, dan kemudian dipakai lagi dalam kasus-kasus lainnya ketika bukti langsung untuk tuduhan kriminal berat sulit diperoleh. Walaupun vonis tersebut menghentikan periode dominasi personalnya, warisan struktur yang dibangun tidak serta-merta hilang. Organisasi beradaptasi. Ada perubahan aliansi, pembagian wilayah, dan penyesuaian taktik untuk menghindari jejak fiskal yang sama. Namun untuk Capone sendiri, putusan itu menandai akhir dari peranan aktifnya. Hukuman penjara secara nyata memutus sumber pengaruhnya dan mengubah statusnya dari figur yang mengendalikan menjadi terdakwa yang kehilangan kendali. Singkatnya, kombinasi bukti keuangan yang teliti, tekanan publik setelah insiden besar, dan kecerdikan aparat federal dalam menggunakan hukum pajak sebagai senjata akhirnya membuka jalan bagi penghentian kekuasaannya. Kasus ini menunjukkan bahwa di luar jalanan dan kekerasan, kontrol administratif dan forensik fiskal dapat menjadi alat paling ampuh untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang beroperasi di luar hukum. Hukuman panjang yang dijatuhkan pada pemimpin itu memindahkan medan konflik dari jalanan ke balik jeruji. Masa tahanan memaksa pemusatan perhatian pada kondisi kesehatan dan kemampuan mempertahankan pengaruh dari balik penjara. Pada tahap ini, kemampuan fisik dan mentalnya menurun secara signifikan akibat penyakit yang telah lama dideritanya. Sebuah kondisi neurologis yang mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan berbicara, dan kontrol emosi. Perawatan medis pada era itu belum mampu menghentikan progres penyakit tersebut, sehingga kualitas hidupnya terus menurun selama masa hukuman. Keterbatasan kondisi kesehatan membuatnya kehilangan kapasitas memimpin secara efektif. Komunikasi dengan jaringan luar semakin terhambat, pengaruh yang dulu tersentral melemah, dan posisi strategisnya digantikan oleh aktor-aktor lain dalam struktur yang sebelumnya ia pimpin. Selain itu, tekanan hukum dan pengawasan membuat aset-aset yang masih tersisa sulit dikelola dari luar. Dampaknya, otoritas personal yang selama ini menjadi basis legitimasi kekuasaannya praktis runtuh. Setelah masa tahanan berakhir dan keadaan kesehatannya tidak memungkinkan kembali ke peran lama, langkah berikutnya adalah meninggalkan kehidupan yang dulu ia jalani, bukan karena penyerahan, melainkan karena keterpaksaan kondisi. Ia kembali ke kehidupan sipil dengan kapasitas yang jauh berkurang. Keterlibatan dalam aktivitas terorganisir tidak lagi menjadi pilihan praktis. Dalam periode sisa hidupnya, ia menerima kenyataan bahwa peran aktifnya dalam struktur kekuasaan telah digantikan dan pengaruhnya menurun drastis. Keluarga dan lingkungan dekat menjadi pusat kehidupan sehari-hari setelah pembebasan. Kehidupan yang semula penuh pengaruh, ancaman, dan keputusan besar berubah menjadi rutinitas yang sederhana dan terbatas. Banyak keputusan besar yang dulu ia ambilnya sekarang menjadi domain orang lain. Status sosial yang sebelumnya menimbulkan kekaguman atau ketakutan berangsur hilang. Dalam konteks ini, akhir hidupnya bukan tragedi publik semata, melainkan proses penurunan kapasitas seorang individu yang pernah mengendalikan jaringan luas. Kematian menutup bab kehidupan yang penuh kontradiksi. Jenazahnya meninggalkan warisan yang kompleks. Dari sisi kriminalitas, ia adalah figur yang mengorganisir transaksi dan kekerasan sistemik. Dari sisi hukum, ia menjadi contoh bagaimana pendekatan administratif bisa efektif menegakkan akuntabilitas. Dari sisi sosial, keberadaannya memperlihatkan bagaimana kebijakan publik dapat menghasilkan konsekuensi yang tak terduga. Evaluasi atas hidupnya tidak hanya menimbang tindakan-tindakan yang merusak, tetapi juga menilai bagaimana struktur sosial, kelemahan penegakan, dan ambisi individu berinteraksi sehingga menghasilkan fenomena seperti yang ia pimpin. Warisan yang tertinggal memiliki beberapa aspek penting.
Pertama, strategi penegakan yang berhasil menjeratnya melalui hukum pajak menjadi model bagi penanganan kejahatan terorganisir di masa depan. Aparat penegak hukum belajar untuk memanfaatkan kerangka administrasi dan forensik finansial ketika bukti langsung sulit didapatkan. Kedua, praktik korupsi sistemik yang memungkinkan operasionalnya memberi pelajaran tentang bahayanya kolusi antara pelaku bisnis gelap dan penegak publik. Sebuah masalah yang memerlukan reformasi kelembagaan untuk diminimalkan. Ketiga, adaptasi jaringan kriminal setelah kejatuhannya menunjukkan bahwa mematahkan figur sentral tidak selalu menghancurkan struktur. Perubahan aliansi dan taktik akan selalu berlangsung, sehingga upaya pencegahan perlu bersifat menyeluruh, bukan hanya menarget individu. Dalam ranah budaya populer, namanya menjadi simbol yang terus dipakai dalam cerita-cerita fiksi dan studi sejarah. Penggambaran tentang dirinya seringkali menyederhanakan atau melebih-lebihkan aspek tertentu, sebagai pahlawan atau penjahat. Namun, aspek paling berguna bagi kajian sejarah adalah melihat bagaimana fenomenanya muncul dan bertahan. Analisis yang matang menunjukkan bahwa faktor ekonomi, hukum, politik lokal, dan norma sosial semuanya memainkan peran dalam memungkinkan seorang individu mencapai tingkat dominasi seperti yang pernah dia capainya. Akhirnya, pelajaran dari seluruh rangkaian ini bisa diringkas dalam beberapa poin praktis. Pencegahan kejahatan terorganisir efektif memerlukan koordinasi antar lembaga, transparansi dalam administrasi publik, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, dan upaya meminimalkan korupsi. Taktik penegakan yang mengandalkan bukti finansial dan audit forensik menjadi alat kunci ketika alat konvensional gagal. Dalam ranah masyarakat, kebijakan publik yang menilai konsekuensi implementasi hukum secara realistis membantu mengurangi celah yang bisa dieksploitasi.